Mengapa saya harus memenuhi undangan dari Bapak Agus? Karena sekarang Indonesia memang sedang terjadi suatu momentum yang harus segera dilakukan, yang diambil oleh seluruh rakyat Indonesia, dan kita tahu kita sekarang sedang berbicara dengan seluruh rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, yang disebut diaspora. Kita harus menyatukan satu momentum pendapat untuk penyelamatan atau selamatkan. Kemarin ada satu gerakan lagi, yaitu aksi gerakan Selamatkan Indonesia. Tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Bang Agus. Bang Azam. Ya. Apa yang menjadi persoalan tadi sudah disebutkan. Intinya adalah memang mengapa fokus rakyat Indonesia untuk terjadi atau desakan kepada Presiden untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo yang terus berlanjut, dikhawatirkan kejahatannya itu dengan tetap menjaga anaknya Gibran. Ini persoalan penting untuk penyelamatan Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa Bapak Presiden ini bukan perlu dukungan, kita desak harus bertanggung jawab dengan persoalan yang dimasalahkan oleh bangsa Indonesia. Beliau bahkan mengatakan ini kita adalah berkelanjutan katanya. Ini yang jadi masalah. Apa yang dilanjutkan dari pemerintahan Joko Widodo itu persoalan yang sangat memporak-perandakan Indonesia. Ijazah ini memang seolah-olah hanya kecil ijazah, tetapi inilah awal menjadi pintu masuk. Apabila Pak Prabowo berani melakukan ini, maka yang lain-lain akan menjadi mudah. Jadi semua melihat bahwa Presiden ini menjadi sandera, di mana rakyat minta untuk tangkap dan adili. Beliau berkali-kali mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini suatu persoalan besar. Kalau Indonesia kita bisa menyatukan persoalan ini, tapi tadi diingatkan Pak Agus, persoalan anggapan atau tuduhan ini kita jangan memastikannya. Ijazah palsu pun kita harus berhati-hati mengatakan dugaan. Dan memang fakta diduga secara saintifik sudah meyakinkan, tidak ada yang tidak yakinnya. Bahkan secara manusianya menurut Profesor Rias Rasid, beliau ini tidak menampakkan seorang sarjana, struktur berpikirnya, pendapat-pendapatnya itu tidak ada yang tertata. Apalagi bicara kemanusiaan, tentang HAM dan sebagainya, tidak ada. Nah, maka inilah menjadi persoalan utama. Kalau kita ingin menyelamatkan Indonesia, maka Pak Prabowo jangan takut. Jadi orang malah curiga, kemungkinan banyak rahasia-rahasia Prabowo ini yang dipegang oleh Joko Widodo. Lah kalau dia sudah takut seperti itu, padahal rakyat sudah menjamin, mendukung dia, ini menjadi persoalan besar. Selama tidak ada pernyataan sikap seperti itu, tidak ada keberanian desakan rakyat untuk mencopot Kapolri dan sebagainya, karena inilah yang menjaga. Dari awal-awal kita bilang, konsentrasi Jokowi itu hanya satu. Apakah Prabowo menjaga dia atau tidak? Apabila dilihat tidak menjaga, maka itu yang diramalkan oleh Koni dan sebagainya. Jadi seolah Prabowo ini sudah tidak lama lagi. Oleh karenanya kita dukung untuk segera makzulkan Gibran supaya ini bisa tegak. Itu kalau mau. Kalau tidak, maka ada orang mengatakan 3 alternatif sekarang ini. Bisa Presiden dimakzulkan ya, oleh Gibran ini, karena dia ini sudah menyiapkan kekuatan dan bahkan mempunyai suatu pasukan-pasukan sampai 34 provinsi. Apa tidak ragu? Nah, jadi kalau tidak itu, atau mungkin atau kedua-duanya, dan itu memenuhi syarat di dalam UUD 45 pasal 7A dan sebagainya. Bisa jadi tidak bisa
dua orang ini menjadi paket itu tidak bisa. Orang-orang sendiri sini membawa masalahnya masing-masing. Gibran kita yakin itu adalah pelanggaran konstitusi berat karena pengubahan MK nomor 90 itu bukan untuk mengubah umur, hanya untuk mengubah supaya bagaimana Gibran itu bisa masuk dan itu digolkan. Ini satu kejahatan yang keji, oleh karena itu saya ucapkan selamat assalamualaikum kepada rakyat diaspora yang sedang dipandu oleh Pak Agus ini. Ini kita sangat berbahagia, jadi rakyat Indonesia ini betul-betul sedang fokus pada penyelamatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.